Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Duduklah seorang gadis berusia 18 tahun di halte sendirian. Dia adalah Aldara Deandra, seorang gadis yatim piatu yang ditinggal kedua orang tuanya karena kecelakaan beruntun ketika dia berumur 14 tahun. Duh, kayaknya mau hujan. Mana nggak bawa handphone lagi. Kayaknya duit tuh. Kalau diambil nggak apa-apa kali ya. Gue juga masih lapar. Lumayan buat bayar uang sisa kemarin. Dia memang hidup serba kekurangan. Setelah kedua orang tuanya pergi meninggalkannya, Dara bekerja paruh waktu untuk menghidupi kebutuhannya. Seketika, dia berdiri dan berjalan untuk mengambil kertas biru yang dia pikir adalah uang. Astaga, ternyata uang mainan. Sial, mana gue udah seneng tadi. Ketika hendak berbalik dari arah kanan, melaju motor yang kebut-kebutan. Ketika hendak berlari, naas, tubuhnya malah tertabrak motor yang melaju dari arah kirinya. Tubuhnya bersimbah darah di aspal sebelum kesadarannya hilang. Dalam hati dia berkata, sialan. Dan disinilah cerita yang sebenarnya akan dimulai dengan raga yang baru tetapi dengan jiwa yang sama. Seorang gadis terbangun dari tidur nyenyaknya, alisnya mengerut saat melihat pemandangan yang ada di depannya. Perasaan gue udah mati gara-gara kenapa yang jadi mainan. Masa iya sih gue hidup lagi? Apa ini rumah sakit? Gadis itu adalah Dara, atau lebih tepatnya Aldara Deandra, yang bertransmigrasi ke tubuh seorang figuran di dalam novel. Dara menuruni tempat tidurnya untuk melihat sekeliling dan mencari sedikit informasi tentang kamar yang dia tiduri. Ketika dia melewati cermin, dia mundur beberapa langkah. Siapa? Masa iya ini tubuh gue? Mana mungkin gue sejauh ini? Mana mukanya baby face banget lagi. Ketika sedang mengagumi wajah baby face-nya, dia dikejutkan dengan ketukan di pintu. Dek, buruan bangun, semuanya udah nungguin buat sarapan. Siapa? Kok siapa? Ini abang. Masa kamu lupa? Kamu kenapa? Kamu sakit ya? Sakit kepala ya? Enggak kak, aku cuma bercanda. Oh ya udah, abang duluan ya ke meja makan, kamu cuci muka dulu. Oke bang. Lelaki tersebut pun pergi dari hadapan Amel. Amel pun masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintunya lagi. Dia pun berjalan menelusuri kamarnya. Ketika di depan meja belajar, dia mengambil sebuah buku yang bernama Amelia Putri Anggara. Amelia? Bukannya ini tuh figuran di novel yang pernah gue baca? Jangan-jangan gak mungkin sih gue masuk ke tuh figuran di novel yang pernah gue baca. Tapi ini semua udah ngebuktiin kalau gue emang beneran masuk ke tuh figuran di novel yang pernah gue baca. Bunyi ketukan langkah kaki dari lantai mengalihkan pandangan dari kegiatan masing-masing, menatap seorang gadis cantik. Morning family. Morning, Dek. Mau makan apa dek? Amel mau makan roll. Ambilkan nasi dan lapnya Amel. Apa dek? Nggak apa-apa. Amel, bangun sayang. Udah pagi. Kamu nggak sekolah? Iya Mel, udah bangun. Udah, kalau sudah siap langsung ke meja makan ya. Iya. Ma, Pak, Arika pamit duluan. Loh, Amel nggak berangkat? Nggak masuk lapar mah. Soalnya Amel udah lama nggak makan makanan enak kayak gini. Ya bukan kamu sering makan itu. Bukan mah, maksud Amel itu. Udah lama, Amel kan lagi makan. Jangan ditanyain terus. Udah habiskan makananmu. Setelah itu berangkat sekolah. Udah Pak, Amel berangkat dulu. Assalamualaikum Ma, Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Dek. Ya Ma, Pak. BHS atau Bagaskara High School adalah sekolah elit yang berada di Indonesia atau lebih tepatnya di Jakarta. Banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sini karena sekolah ini terkenal bahkan sampai ke luar negeri.
Amel yang menjadi pusat perhatian hanya bisa tersenyum kikuk. Dia mengedarkan pandangannya. Jangan lari, Dek. Maaf abang. Siapa ini? Cantik banget. Siapa namanya? Mau nggak jadi pacar aku? Arka yang mendengar adiknya dirayu melayangkan tatapan tajamnya ke arah Rizky, yang membuat Rizky terdiam sembari tersenyum. Siapa? Adik gue. Abang anterin Amel yuk. Kata mama Amel dapet kelas 10 pas 1, tapi aku nggak tahu kelasnya di mana. Tiba-tiba, tangan Amel ditarik oleh laki bermata tajam, yaitu Alfian, dan dibawa masuk ke sekolah. Sontak, abangnya dan kedua temannya buru-buru menyusul mereka. Masuk istirahat ke kantin ya. Amel yang ditinggal sendirian hanya bisa melongo melihat Alfian yang pergi meninggalkannya. Tidak lama bel berbunyi. Guru yang akan mengajar di kelas 10 MIPA 1 melihat Amel yang terbengong di depan kelas pun menepuk bahunya. Tidak masuk. Iya bu, ini Amel nggak masuk. Ya bu. Lia langsung duduk di meja pojok yang kebetulan saat itu kosong. Setelah itu, pembelajaran dimulai dengan memperkenalkan diri. Bel istirahat berbunyi nyaring, dan murid-murid pun keluar kelas untuk membeli makan, termasuk Amel yang langsung pergi ke kantin seorang diri, karena tidak sempat berkenalan dengan siapapun di kelas. Saat sampai di depan pintu kantin, Amel mengedarkan pandangannya, dan matanya langsung tertuju ke mata Alfian. Rizky yang melihat adik dari sahabatnya sedang berdiri sambil melihat ke arah meja, pun sontak berteriak. Hai English adiknya Arka, sini dong gabung. Jadi orang ganjen amat Ayolah, ganggu amat sih lu. Amel yang melihat itu tidak menyia-nyiakan waktunya. Amel berjalan ke meja kakaknya dan teman-temannya. Tapi, tiba-tiba, seorang menabraknya dari belakang, hingga Amel tersungkur ke lantai dengan keras. Amel, mana yang sakit, Dek? Allah. Bilang sama Bang. Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat dong, Neng. Jangan nunduk terus. Maafin, kan nggak sengaja. Jangan marahin kayak dong. Kay yang tidak mendapat respon pun berdiri sendiri lalu melirik Alfian yang sedari tadi memperhatikan Amel yang sedang dibawa abangnya. Maafin Kay ya, Kay kan nggak sengaja. Maaf tuh lihat orangnya dong, jangan malah lihat orang lain. Kay yang ditegur pun segera menundukkan kepalanya agar terlihat menyedihkan di depan orang-orang. Tak lama, bel masuk pun berbunyi dan seluruh siswa dan siswi masuk ke dalam kelas masing-masing dan kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bel pulang pun berbunyi. Amel pun bergegas keluar dari kelas berjalan menuju gerbang sekolah. Saat sampai di depan gerbang, Amel menerima telepon dari abangnya. Halo bang, kenapa? Oh ya udah, kalau gitu adek naik ojek orang aja. Nggak usah, nggak apa-apa, adek kesini sendiri aja. Iya bang, waalaikumsalam. Mau nungguin siapa Mel? Lu lagi nungguin ojol nih. Lu mau bareng nggak? Jadi kosong nih. Lo bareng bisa aja daripada lama ojolnya. So nggak apa-apa deh, soalnya ojol gue udah on the way. Ya udah deh kalau gitu gue anterin duluan ya. Ayo Mel, duluan ya. Iya. Setelah temannya pergi, Amel pun memutuskan untuk duduk sambil menunggu ojol. Tak lama kemudian, terdengarlah suara knalpot motor dari arah kanan jalan. Yang ternyata itu adalah Alfian. Alfian yang melihat Amel dari jauh pun berhenti di hadapan Gua Amel. apa? Lu lagi nunggu ojol. Cancel, bareng gue aja. Tapi hai Alfian. Buruan Mel. Gue udah jalan kak. Cancel. Yaudah bareng kayak aja kak, kayak nggak ada yang jemput. Terus masalah sama gue apa? Buruan Mel, gue sibuk. Ya kak. Ih kok kak Alfian gitu sama lo, oke? Gara-gara lo Mel, aus aja lo. Kita mampir dulu kak. Enggak, gue langsung pulang aja. Ya udah, makasih ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam non. Mama sama papa kemana bi? Mama sama papa pergi non. Pergi kemana? Gak tahu non.
Keesokan harinya, Amel pun bangun, lalu bersiap untuk pergi ke sekolah. Dan Amel pun keluar dari kamar untuk sarapan bersama keluarganya. Selesai sarapan, Amel pun berangkat ke sekolah bersama abangnya. Hai Mel, lo mau ke kelas ya? Iya nih, gue mau kelas Jas. Ya udah, gue juga mau kelas barengan yuk. Ya udah, ayo. Hai Neng Gelis, good morning. Lu jadi orang jangan sok Inggris deh Ki. Lu nggak seganjen sama dek gue. Hai semua, Kay boleh gabung nggak? Lo gak diajak. Tapi Kay mau gabung sama kalian. Mending lu pergi aja deh, King. Ngerusak suasana aja. Gak mau, mending Kay di sini aja sama kalian. Amel aja yang pergi. Maksud lo apa? Lo yang rusak suasana di sini. Kayaknya akan ada keributan nih boy. Iya nih. Udah deh, lo pada banyak ngomongnya, Kay ngambek sama kalian. Lu ngambek, gak ada yang peduli. Jas, lo mau sama siapa? Gue bawa motor sekalian mau jemput bunda. Oh. Mel, lo balik gue aja. Daripada lo nunggu aja lagi. Udah, boleh deh. Oke, oke. Gue sama Alia pulang duluan ya. Bye. Ayo lah, udah selesai, udah semua. Oke, aja Mel. Lo duluan aja, soalnya abang gue yang tinggal di kelas. Yaudah, gue tunggu di parkiran ya. Nggak usah, soalnya gue pesen ojol aja nanti. Yaudah, gue duluan ya. Apa gue ikutin aja ya Amel? Yaudah, gue telepon ke Angga dan ke Alfian dulu deh. Kenapa, Lea? Kak, gue tadi sama Amel mau pulang bareng, tapi nggak jadi karena Amel tadi tiba-tiba ngomong ada barang yang ketinggalan di kelas. Tapi handphone tadi bunyi, nggak tahu SMS dari siapa. Gue khawatir Amel kenapa-napa, Kak. Soalnya Amel tadi mau cepet dan panik juga. Lo pada di mana? Di sekolah, Kak. Buruan, gue ikuti Amel dulu dari belakang. Lea pun mematikan teleponnya dan langsung mencari keberadaan Amel yang mengarah ke arah gudang sekolah. Lea pun bergegas dan menelusuri gudang sekolah ini. Tiba-tiba, Kampus lo jatuh kan? Hah? Lo kenapa? Lo apain Lea sampai begini, Kay? Lo bukannya ini lo. Kok lo masih sadar? Lo gila, ini tuh Lea bukan gue. Lo ada masalah apa sih sama gue, Kay? Sampai begini banget. Ini semua gara-gara lo, Mel. Lo ngerebut perhatian ke Alfian dari gue. Gue duluan yang suka Alfian. Tapi lo malah yang ngerebut perhatian ke Alfian dari gue. Lo yang gila, bukan gue yang gila. Lo apa, Mel? Ada apa ini, Dek? Kenapa, Lea? Lo jatuh pingsan, Kak, dipukul sama Kay. Tadi ada Amel dapat SMS sama nomor nggak dikenal, disuruh ke belakang sekolah. Ternyata itu nomor Kay. Bukan Kay, Kak. Amel bohong, bukan Kay yang ngelakuin itu. Lo kira kami percaya sama mulut rusuk lo? Ya udah, kita bawa Lea ke rumah sakit. Alfian, lo urus perempuan gila nih. Yang lari? Kemana lagi tuh anak? Larinya cepet amat sih. Halo? Larinya cepet amat cuy, gua gak kekejar nih. Nanti aja, lo ke rumah Lea dulu. Lea nggak jadi dibawa ke rumah sakit, nanti Lea yang dokter udah kesini. Oke. Gimana? Lea udah sadar? Udah di kamar sama Amel. Mana keadaan Lea nggak apa-apa kan? Lo nggak apa-apa lah. Siapa yang baru kayak gini? Kayak Rajas. Lo pada banyak omong banget sih, orang lagi sakit gini. Ya kan kamu mau tahu gimana keadaan Lea. Lea kan sahabat kami, ya nggak Jess? Ya Ibro, gak apa-apa kok. Gue cuma sakit sedikit aja. Alfian, kayak mana? Dia kabur, gak tahu kemana.
Udah kalau gitu ayo kita laporin aja kasus ini ke polisi. Setuju nggak kalian? Amel dan Alfian berencana untuk melaporkan Kay atas kasus percobaan pembunuhan. Dan semua orang yang di ruangan itu setuju dengan keputusan mereka berdua. Akhirnya, Keira menjadi buronan polisi dan sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui.